Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Ketua Takmir Masjid Agung Jawa Tengah Bapak Dr. Randes Aspuri MSI. Yang kita hormati bersama Kiai Riza Perdana Kusuma SPDI Al-Hafidh Imam Masjid Agung Jawa Tengah. Yang kita hormati bersama pembina Forum Silaturahim Majelis Taklim Masjid dan Mushola Magelang, Al-Ustaz Muhammad Wujud Arba'in Hafizahullah. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Materi pengajian kita malam hari ini nopo? Mempersiapkan panen raya. Panen raya itu apa? Kok sepi? Panen raya itu apa? Musim panen tok, musim panen dalam skala yang besar. Oke. Ketika musim panen raya itu petani senang atau tidak? Petani senang atau tidak? Jenengan petani atau bukan? Bukan, kok jawab senang? Senang atau tidak petani? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung harganya jatuh atau tidak. Ngaten. Enggak. Kalau harganya normal, alhamdulillah. Kalau harganya jatuh, inna lillah. Tapi yang akan kita bahas malam hari ini bukan panen raya padi. Bukan juga panen raya jagung. Bukan pula panen raya kedelai. Karena kita rata-rata termasuk sing ngomong bukan petani. Namun yang akan kita bahas malam hari ini adalah panen raya pahala. Napa? Panen raya pahala. Yang akan kita persiapkan adalah panen raya pahala. Kapan? Kapan? Di bulan suci Ramadan. Apakah di bulan suci Ramadan ada panen raya pahala? Wonten apa mboten? Wonten. Kata siapa? Kata Allah di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih istimewa daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 43 tahun. 40 berapa? Maaf. 83 tahun 4 bulan. Maksudnya bagaimana? Malam Lailatul Qadar lebih istimewa daripada
83 tahun 4 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya beribadah 1 malam kalau diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka pahalanya lebih besar daripada beribadah selama berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Sip napa mboten? Sip banget. Umur kita berapa toh? Paling 60, 70 tahun. Coba jenengan bayangkan. Bahkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla melebihi umur kita. Umurnya 60 tahun, umurnya 70 tahun, pahalanya berapa? 83 tahun. Itu kalau dapatnya sekali. Kalau dia menjumpai Ramadan 60 kali. Dan setiap Ramadan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Berapa ratus tahun pahala yang akan didapatkan. Panen apa mboten? Panen. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang yang ketemu dengan bulan Ramadan akan panen raya pahala? Belum tentu. Belum tentu orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dia akan bisa panen raya pahala di bulan tersebut. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih istimewa daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang gagal mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia telah gagal untuk mendapatkan kebaikan. Berarti ada atau tidak yang gagal? Ada atau tidak? Ada. Jenengan pengen yang gagal atau yang sukses? Yang gagal atau yang sukses? Carane pripun? Carane kita harus mendapatkan taufik dari Allah. Mendapatkan apa? Taufik. Wonten Pak Taufik nomor iki. Pak Taufik wonten? Mboten nggih. Taufik artinya apa? Petunjuk. Taufik artinya apa? Hidayah. Taufik artinya apa? Pertolongan. Taufik artinya apa? Bantuan. Hanya orang-orang yang dibantu, ditolong, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah, dialah yang akan sukses di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah taufik itu harus diusahakan atau datang cuma-cuma? Harus diusahakan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang akan mendapatkan petunjuk kepada jalan-jalan Allah? Jawabannya walladzina jahadu fina. Orang-orang yang berusaha, orang-orang yang bermujahadah. Lah terus supaya dapat taufik bagaimana? Agar kita mendapatkan taufik bisa panen raya di bulan Ramadan bagaimana? Kita harus mempersiapkan diri. Makanya judul pengajiannya apa? Mempersiapkan panen raya. Apa yang perlu dipersiapkan? 1. Persiapan ilmu. Napa? Persiapan ilmu. 2.
persiapan hati. 3, persiapan tubuh. Siapa yang bisa ngulangi angkat tangan? Monggo. Masya Allah. Ada hadiahnya enggak? Enggak ada. Sabar. Sabar itu termasuk persiapan. Apa yang pertama? Ilmu. Yang kedua? Hati. Yang ketiga? Tubuh. Mari kita bahas dari persiapan yang pertama. Persiapan ilmu. Apa yang perlu kita persiapkan sebelum masuknya bulan Ramadan? Mempersiapkan ilmu tentang bulan Ramadan. Emang ilmu apa saja? Antara lain adalah ilmu tentang keutamaan bulan Ramadan. Kenapa kita perlu mengetahui keutamaan bulan Ramadan? Karena biasanya orang tidak semangat karena tidak tahu keutamaan. Emas berharga atau tidak? Berharga atau tidak? Berharga. Duit berharga atau tidak? Berharga. Apa yang terjadi kalau emas dan duit dipegang oleh bayi? Apa yang terjadi? Dibuang. Duitnya disobek, ya. Emasnya dibuang. Kenapa? Karena tidak tahu keutamaannya. Makanya mengetahui keutamaan bulan Ramadan, ilmu yang sangat dibutuhkan. Salah satunya tadi sudah kita sebutkan. Bahwa di bulan Ramadan itu ada satu malam. Namanya malam apa? Lailatul Qadar. Terus ilmu apa lagi Ustadz yang perlu kita pahami? Ilmu tentang tata cara puasa. Salah satunya adalah kapan masuk bulan Ramadan. Kapan? Kapan? Ya tanggal 1. Masa tanggal 2? Tanggal 1. Masuknya 1 Ramadan itu pertandanya apa? Sudah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mulailah puasa ketika kalian melihat hilal. Dan beridul fitrilah ketika kalian melihat hilal. Hadis riwayat Bukhari. Terus apalagi Ustaz? Ilmu tentang kapan kita dianjurkan untuk sahur. Kapan dianjurkan sahur? Sebelum subuh. Jam berapa? Jam 2. Lebih bagus gasik atau lebih bagus akhir? Akhir. Semakin akhir semakin bagus. Berapa menit? 1 menit? Ora cukup. Berapa kira-kira? Berapa? 50 menit? Masya Allah. Berapa? Jenengan biasanya berapa? 15 menit. Oke lah 15 menit. Tidak apa-apa. Setengah jam juga tidak apa-apa. Kecuali kalau yang sahurnya itu cuma kurma tok. Ada yang sahurnya cuma kurma? Ada? Oh, bukan orang Arab ya. Arab Patinggenah. Kurma sama apa? Air putih. Kalau cuma kurma sama air putih berapa menit? 5 menit cukup. Oh, kurma 3 gitu ya. Air putih 1 gelas cukup. Ya. Tapi kan nggak semua orang kuat kayak gitu. Nggak semua orang kuat kayak gitu. Ilmu tentang sahur. Ilmu tentang apa lagi? Ilmu tentang apa saja yang bisa membatalkan puasa. Apa coba yang bisa membatalkan puasa? Makan sengaja atau tidak sengaja? Makan sengaja. Kalau nggak sengaja?
Boleh. Kalau sudah diingatkan, enggak sengaja kok. Ngaten. Ya tetap enggak boleh. Kalau sudah diingatkan berarti harus berhenti. Makan minum sengaja. Apalagi? Muntah sengaja. Kalau nangis membatalkan puasa mboten? Mboten. Nek kepaduk sampai keluar darahnya, batal mboten? Mboten. Renang kentut batal mboten? Mboten. Ini harus dipelajari. Harus dipelajari. Apalagi Ustaz ilmu yang harus kita pelajari? Ilmu tentang adab di bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan sikap kita seperti sikap di luar Ramadan. Makanya apa kata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Ketika engkau berpuasa, hendaklah telingamu ikut puasa, matamu ikut puasa, lisanmu ikut puasa. Apa puasanya mata? Tidur. Puasanya mata apa? Tidak melihat yang diharamkan oleh Allah. Berarti nanti ketika bulan Ramadan kurangi menggunakan HP. Siap? Siap mboten? Di luar Ramadan biasanya pakai HP berapa jam? Berapa jam? 6 jam. Nanti di bulan Ramadan jadi berapa jam? 5,5. Masya Allah. Kok ngurangnya cuma setengah jam? Kurangi. Untuk mengurangi potensi maksiat mata. Jadi puasa Ramadan itu jangan cuma puasa perut tok. Telinganya ikut puasa. Matanya ikut puasa. Mulutnya ikut puasa. Tangannya ikut puasa. Kakinya ikut puasa. Oke. Ini adalah persiapan yang pertama. Persiapan apa? Ilmu. Ayo kita pindah persiapan yang kedua. Persiapan apa, wau? Persiapan hati. Apa yang perlu kita persiapkan dengan hati kita? 1, bahagia. Apa? Bahagia. 2, tawakal. Apa? Tawakal. 3, taubat. Taubat. Yang keempat, tekad. Siapa yang bisa ngulangi? Nggih, monggo. Masya Allah. Sabar ya. Masya Allah. Yang pertama apa? Bahagia. Tempatnya di mana? Hati. Yang kedua, tawakal. Tempatnya di mana? Hati. 3, taubat. Tempatnya hati. 4, tekad. Tempatnya di hati. Mari kita bahas satu persatu. Persiapan hati yang pertama adalah bahagia. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Siapa yang nyuruh kita bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah perintahkan itu di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. Surat apa? Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah mereka
berbahagia dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Ramadan karunia atau bukan? Karunia. Makanya Kanjeng Nabi SAW setiap masuk bulan Ramadan, beliau menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Hadza Ramadan qad jaa. Wahai para sahabatku, inilah bulan Ramadan telah datang. Hadis riwayat Ahmad dan isnad dan dinyatakan sahih oleh para muhakkik kitab Musnad. Berarti Nabi SAW ngasih kabar gembira. Maka kalau datang bulan Ramadan kita harus senang. Senangnya kenapa? Karena panen pahala. Jadi nggak boleh kita itu begitu datang bulan Ramadan malah menggerutu. Ramadan maning, Ramadan maning. Jangan tahu maning. Maning tahu maning? Oh iya, oke lah. Kita kan masih satu suku. Walaupun beda klan. Kalau saya kan klan Ngapak. Tapi sukunya sama, suku Jawa. Ramadan maning, Ramadan maning. Puasa maning, puasa maning. Ya. Jangan. Kita harus senang. Emang apa efeknya kalau kita senang? Kalau kita senang efeknya, ibadah itu akan terasa ringan dan menyenangkan. Jadi seberat apapun sebuah aktivitas, kalau dijalankan dengan perasaan senang akan terasa ringan. Kebalikannya, seringan apapun sebuah aktivitas, kalau dikerjakan dengan menggerutu akan terasa berat. Maka yang pertama apa? Senang dan bahagia. Yang kedua, napa wau? Tawakal. Kenapa Ustaz? Karena di bulan Ramadan itu banyak sekali ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tanpa ada bantuan dari Allah, tidak mungkin kita bisa untuk menjalankan ibadah itu. Makanya kita butuh bantuan dari Allah. Supaya kita dibantu sama Allah, bagaimana Ustaz? Tawakal. Gantungkan hati kita kepada Allah. Minta sama Allah. Jangan tahu. Al-Mu'alla Ibnul Fadl. Beliau bercerita. Bahwa para ulama salaf. Mereka itu sebelum datangnya bulan Ramadan sudah berdoa kepada Allah 6 bulan supaya bisa ketemu sama bulan Ramadan. Pinten bulan? 6 bulan. Nek Ramadane mangke bulan Maret berarti sudah berdoa sejak bulan apa? Ketemu sama bulan Ramadan, saya kasih hadiah. Kenapa saya berani mau ngasih hadiah? Karena saya sudah tebak. Saya berapa kali ngisi pengajian seperti ini, tidak ada yang angkat tangan. Berarti nasib saya sama jenengan sama. Subhanallah. Padahal ulama kita dahulu orang-orang solih. Mereka para kekasih Allah. Mereka para waliullah. Itu pun mereka sudah berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Lah kita, kapan kita minta supaya ketemu sama bulan Ramadan? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, perjumpakanlah kami dengan bulan Ramadan. Dah, ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, kenapa? Taubat. Kenapa Ustaz? Kok kita perlu taubat? Karena masing-masing dari kita pasti banyak dosa. Yang dosanya sedikit angkat tangan. Rata-rata dari kita itu banyak dosa. Dan dosa itu ada efek buruknya atau tidak? Pasti.
Salah satu efek buruk dari dosa adalah membuat kita jadi malas untuk beribadah. Membuat apa? Malas beribadah. Pernah nggak jenengan awang-awangan, paham? Pernah nggak jenengan awang-awangan berangkat ke masjid? Pernah? Pernah. Pernah nggak jenengan baru baca satu halaman Al-Quran sudah? Pernah? Pernah. Pernah nggak jenengan baru buka HP? Nggak pernah. Kok bisa ya? Itu tandanya keberatan dosa. Dan ini bahaya kalau dibiarkan. Nanti bisa-bisa kita gagal panen. Karena di bulan Ramadan itu banyak banget amalannya. Mulai dari yang wajib-wajib sampai yang sunnah-sunnah. Seandainya kita masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan masih membawa beban dosa yang begitu banyak, loh bagaimana kita akan menjalankan ibadah dan amalan di bulan Ramadan dengan lapang dada? Makanya bertobatlah kepada Allah supaya apa? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum, supaya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga ketika dosa-dosa itu sudah dihapus sama Allah, kita masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan hati sudah bersih, kinclong, sehingga untuk beribadah terasa ringan. Dah. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Napa? Tekad. Tekad apa Ustaz? Tekad untuk berusaha memanfaatkan Ramadan sebaik mungkin. Bayangkan, ini adalah Ramadan terakhir kita. Banyak di antara kita yang sudah menjumpai Ramadan 60 kali. Ada di antara kita yang sudah menjumpai Ramadan 70 kali. Maka usahakanlah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dari sekian puluh Ramadan yang pernah kita jalani. Kenapa Ustaz? Karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka pasang tekad kuat. Ya Allah, selama bulan Ramadan ini saya akan berusaha untuk sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Di mana? Di masjid. Selama 30 hari ini di bulan Ramadan atau 29 hari, saya akan berusaha berangkat ke masjid sebelum azan. Ya Allah, saya pengen di bulan Ramadan ini untuk mengkhatamkan Al-Quran minimal berapa? 2 kali. Yes, mending lah. Minimal 3 kali. Ya, berarti kalau minimal 3 kali, berapa hari sekali khatamnya? 10 hari sekali. Enggak cuma amal solehnya tok, termasuk juga maksiat-maksiatnya. Ya Allah, saya bertekad di bulan Ramadan ini akan off dari HP. Siap? Enggak. Ngurangi, siap? Siap. Minimal nggih di malam-malam Lailatul Qadar. Persiapannya bagaimana Ustaz? Tekadnya bagaimana? Misalnya nih, malam ini malam ganjil, besok misalnya malam apa? Malam ganjil. Maka mulai dari pagi hari sampai hari esoknya, HP-nya diapain? Dimatikan.
Siap? Malam Lailatul Qadar masa enggak siap? Siap mboten? Siap. Kemudian jangan terlalu capek siang harinya. Aktivitas biasa tapi jangan terlalu capek. Hindari maksiat sekuat tenaga. Karena maksiat di siang hari akan membuat mata berat di malam hari. Tidak sedikit para ulama kita dahulu yang gagal bangun malam gara-gara siangnya berbuat apa? Maksiat. Maka siang harinya berusaha sekuat tenaga menghindari maksiat. Salah satu cara yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW adalah sering-sering berada di mana? Di masjid. Karena biasanya di masjid ini potensi berbuat maksiatnya lebih sedikit daripada di mana? Mall. Daripada di alun-alun. Ya. Tapi kalau ke masjid bawa HP ya sama aja. Ya. Setelah itu kemudian siang harinya ada istirahatnya, qailulahnya, tidur siangnya dicukupkan. Kemudian ba'da maghrib gaspol sampai kapan? Sampai subuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk malam-malam ganjil, kata istri beliau, ahya lailahu, menghidupkan malamnya, alias tidak tidur. Siap? Tekad dulu, yang penting niat dulu. Masalah nanti bagaimana nanti. Yang penting niat dulu, niat baik. Niat baik dapat pahala atau tidak? Dapat. Ya, niat baik dapat pahala. Seandainya enggak dikerjakan, tetap dapat apa? Pahala. Kalau dikerjakan, double pahala. Ya, dah. Selesai pembahasan tentang persiapan yang kedua, yaitu persiapan hati. Terakhir, yang ketiga adalah persiapan tubuh. Persiapan fisik. Di bulan Ramadan ini banyak ibadah-ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik. Yang membutuhkan fisik prima. Makanya sebelum datangnya bulan Ramadan, fisik kita harus kita persiapkan. Salah satu persiapan fisik adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Walam arahu sha'iman min syahrin qad aktsara min siyamihi min Sya'ban." Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah sesering di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim. Berarti Rasulullah SAW berusaha memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kalau bisa sebanyak mungkin. Kalau enggak kuat, Daud. Kalau enggak kuat, Senin Kemis. Kalau enggak kuat, Ayyamul Bir. Ayyamul Bir itu tanggal pinten? 13, 14, 15. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, salah satu manfaatnya puasa di bulan Sya'ban adalah pemanasan. Kenapa? Pemanasan. Latihan supaya enggak kaget. Karena bisa jadi orang yang sebelum Ramadan enggak pernah puasa sunnah, begitu puasa hari pertama bulan Ramadan, apa yang terjadi? Semaput. Kenapa? Semaput. Kenapa? Kaget. Ya. Makanya harus dipersiapkan tubuh kita. Oke. Persiapan puasa. Apalagi Ustaz? Persiapan banyak-banyak baca Quran. Makanya para ulama kita dahulu mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah Syahrul Qurra. Kenapa? Syahrul Qurra. Bulannya orang-orang yang baca Quran.
Maka di bulan Sya'ban ini banyak-banyak baca Quran. Supaya nanti masuk bulan Ramadan kita bisa lebih banyak lagi untuk baca Al-Quran. Kalau di luar Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Dalam Sahih Bukhari, khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Sampun apa dereng? Sampun apa dereng? Nah, khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Berarti sehari 1 juz. Sakit apa mboten? Sakit apa mboten? Jenengan 1 juz berapa menit? 1 jam? Napa setengah jam? Atau 45 menit? Tergantung. Ya. Yang masih gerodal-geradul mungkin 1 jam. Yang sudah lancar mungkin setengah jam. Setengah jam setiap hari disisihkan untuk baca Al-Quran. Bisa enggak? Kan cuma ngurangi main HP tok toh. Biasanya 6 jam dikurangi jadi berapa tadi? 5,5 jam. Setengah jam buat baca Quran. Masa enggak bisa? Sahabat yang dinasihati oleh Nabi SAW. Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Namanya Abdullah bin Amr. Begitu Nabi SAW kasih nasihat kepada Abdullah bin Amr. Wahai Abdullah, khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Apa kata beliau? Inni ajidu quwwah. Wahai Rasul, saya ini masih kuat. Khatam Quran sebulan sekali itu kurang. Kalau kita sebulan sekali minta diskon. Abdullah bin Amr minta tambah. Maka kata Nabi SAW, Iqra' fi isyrin. Ya udah kalau kayak gitu, khatamkan Al-Quran 20 hari sekali. Apa komentar beliau? Kurang. Iqra'il Qur'ana fi 15. Ya sudah kalau gitu 15 hari sekali. Apa kata beliau? Kurang. Iqra'il Qur'ana fi ashrin. Ya sudah 10 hari sekali. Apa kata beliau? Kurang. Iqra'il Qur'ana fi sab'in. Pinten? 7 hari sekali. Berarti sebulan berapa? 4 kali ya. 4 kali khatam. Apa kata beliau? Kurang. Iqra'il Qur'ana fi salasin. Ya sudahlah, pol sudah. Khatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Ini di luar Ramadan. Nek kula kalian jenengan khatam cuma sekali. Kapan? Di bulan Ramadan. Kalau Abdullah bin Amr disuruh khatam sekali sebulan, beliau minta tambah. Oke, kita ulangi nggih. Persiapan panen raya. Ada berapa jenis persiapan? 3. Yang pertama, persiapan ilmu. Yang kedua, hati. Yang ketiga, tubuh. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.